Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Vira Bahasa. Bagaimana kabarnya sahabat Vira Bahasa? Semoga hari ini kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan tetap mematuhi protokol kesehatan dan semoga pandemi segera berakhir. Baiklah, kali ini Vira Bahasa akan membahas tentang kata berimbuhan di dalam bahasa Indonesia. Untuk lebih jelasnya, kita simak bersama kata berimbuhan. Kata berimbuhan dalam bahasa Indonesia ada imbuhan asli dan imbuhan asing. Imbuhan asli dalam bahasa Indonesia ada awalan, sisipan, akhiran, dan kombinasi awalan dan akhiran. Sedangkan imbuhan asing yaitu ada awalan dan akhiran saja. Untuk lebih jelasnya, kita simak slide berikutnya. Imbuhan asli bahasa Indonesia ada bentuk awalan yaitu pe, per, ter, di, me. Contoh pe ada petani, penggaris, pesuruh, pemabok, dan penatar. Memiliki bentuk dasar tani, garis, suruh, mabok, dan tatar. Sedangkan ber ada bertani, bersukaria, dan seterusnya. Awalan terbangun, terlempar, terpandai. Awalan dipaksa, ditukar, dipicit-picit. Awalan menarik, mengapor, menyikat, dan memintal. Terutama pada bentuk dasar yang memiliki awalan huruf KPTS akan mengalami peluluan atau nasalisasi. Seperti ini. Mendapatkan imbuhan dasar tarik menjadi menarik. Mengapur, mengapur. Mesikat, menyikat. Mepintal, memintal. Tapi ada perkecualian apabila bentuk dasarnya adalah konsonan rangkap, yaitu KH, SY, PR, dan ST, itu tidak akan mengalami peluluan. Contoh nih, mengkhawatirkan menjadi mengkhawatirkan. KH-nya tetap tidak luluh menjadi mengkhawatirkan. Salah. Mensyukuri, mensyukuri, bukan menyukuri. Mestandarisasi, bukan menyetandarisasi, bukan ya. Memprakarsai, memprakarsai, bukan memprakarsai. Ingat, semua imbuhan bentuk awalan ini harus ditulis, dirangkai, dipaksa, menarik, bertani, petani, tertarik, dan seterusnya harus ditulis serangkai, digabung, digandeng. Imbuhan asli berikutnya yaitu sisipan atau infik. Dalam bahasa Indonesia hanya ada el, dan er. Contoh nih, kembung menjadi gelembung mendapat imbuhan sisipan Gertak menjadi gemertak mendapat sisipan Gerlap menjadi gemerlap mendapat sisipan juga. Gigi mendapat sisipan menjadi gerigi. Dan contohnya masih banyak lagi di dalam KBBI. Akhiran dalam bahasa Indonesia hanya ada i, an, dan kan. Akhiran i membentuk menjadi kata kerja. Akhiran a menjadi kata benda. Akhiran kan menjadi kalimat perintah. Contoh, akhiran i yang berfungsi menjadi kata kerja. Oles i menjadi olesi. Sirami, basai. Akhiran an, makanan, jajanan, semuanya menjadi kata benda. Sedangkan akhiran kan menjadi kalimat perintah. Contoh, bawakan, ambilkan. Dan tentu harus diakhiri dengan tanda seru sebagai penanda bahwa inilah kalimat perintah. Imbuhan asli berikutnya yaitu kombinasi awalan dan akhiran atau konfiks berupa mekan. Contoh nih, bentuk kata kerja ya. Ingat ya, kalau mekan itu membentuk kata kerja.
memerlukan, menidurkan. Ingat, masih bentuk dasar yang diawali huruf KPTS akan mengalami peluluan. Menjadi memerlukan, bukan memperlukan, bukan mentidurkan, tetapi menidurkan. Ya. Nah, untuk kata cuci menjadi tetap mencuci, bukan menyuci. Ingat ya, pasar menjadi memasarkan, menganaktirikan. Nah, ini harus diingat. Kalau ada KPTS bentuk dasarnya, maka akan mengalami peluluan. Seperti tadi ya, awalan me. Awalan akhiran yang lainnya yaitu ada mei, ada beran, dan pean. Mei berarti contohnya membasahi, menyamai, dan seterusnya. Beran juga demikian membentuk kata kerja. Contoh, berkejar-kejaran, berlarian, bersamaan, dan sebagainya. Sedangkan pean membentuk kata benda. Ingat, semua bentuk dasar yang mengalami atau mendapat tambahan kombinasi awalan dan akhiran berupa pean, maka akan menjadi kata benda. Karena ini berfungsi untuk peletakan pola kalimat di dalamnya, yaitu apakah dia sebagai subjek, predikat, objek, atau keterangan. Awalan dan akhiran kombinasi lainnya yaitu ada beran, berpelukan, bertebaran, bertabrakan. Dan pean seperti tadi membentuk kata benda. Ada perumahan, ada perdesaan, ada pergerakan. Paham ya untuk awalan? Kita beralih ke imbuhan asing, yaitu berupa akhiran di sini. Imbuhan asing yang diserap dari unsur asing seperti isme, man, wan, dan wi ditulis serangkai dengan bentuk dasarnya. Contoh, suku isme, seniman, kamerawan, dan gerejawi. Nah, semuanya ditulis serangkai, tetapi tidak ditulis miring seperti ini ya. Ini hanya untuk memperjelas teman-teman, sahabat Vira Bahasa dalam memahami imbuhan di dalam bahasa Indonesia. Untuk imbuhan asing lainnya yang berupa awalan, ada banyak macamnya. Mulai dari adi, yo, dwi, dan lain-lain. Ingat, semuanya harus ditulis serangkai. Kalau seandainya sahabat Vira Bahasa menemui di dalam teks, tulis ada imbuhan asing yang ditulis terpisah, maka itu salah. Jangan ditiru yang salah. Yang benar harusnya dirangkai. Seperti yang kita sering lihat yaitu ada kata tuna karya, tuna daksa, dan seterusnya. Itu penulisannya dipisah, maka tulisannya adalah salah. Dan ada pengecualian, yaitu apabila imbuhan asing mendapatkan tanda hubung seperti ini, maka kata yang berikutnya yang mengikutinya harus menggunakan huruf kapital. Contoh, non-Indonesia, anti-narkoba, pro-Palestina. Bukan berarti karena Indonesia merupakan suatu negara menggunakan huruf kapital ya, bukan. Yang penting untuk awalan asing, imbuhan awalan asing, apabila ada tanda penghubung, maka kata yang mengikutinya harus menggunakan huruf kapital. Bagaimana? Sampai di sini, sahabat bahasa, sahabat Vira Bahasa sudah paham? Semoga sudah paham ya. Nah, untuk sahabat Vira Bahasa yang baru melihat, jangan lupa untuk membunyikan lonceng dan klik subscribe untuk mengikuti pembahasan materi dasar tentang bahasa Indonesia dengan materi yang lainnya. Marilah kita berbahasa Indonesia yang baik dan benar. Ragam bahasa lisan, ragam bahasa tulis,
tetap harus kita gunakan dengan baik dan benar. Karena apa? Karena bahasa sebagai salah satu karakter budaya bangsa. Vidabasa mengucapkan terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat tayangan ini. Dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.